Ini adalah beberapa makanan probiotik yang membuat saya pulih dari GERD ya. Namun bukan hanya makanan probiotik ini saja yang bisa memulihkan GERD saya. Selamat datang teman-teman di channel saya. Saya akan membahas seputar lambung berdasarkan pengalaman saya yang sudah pulih GERD di sekitar 8 bulanan, dan saya juga mempunyai pengalaman saat merawat istri saya terkena gastritis atau tukak lambung. Oke teman-teman, mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman kita yang mungkin nih sedang mengalami GERD atau gastritis, atau istilahnya suatu keluhan seputar asam lambung. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Ini adalah beberapa probiotik yang saya pakai teman-teman ya, sehingga saya bisa pulih GERD. Ini adalah cuka apel ya, ini adalah cuka apel yang saya pakai teman-teman ya. Kalau teman-teman memilih cuka apel, pilihlah cuka apel yang madernya seperti ini atau ampasnya seperti ini. Jadi jangan yang encer ya. Namun untuk harganya memang cukup tinggi untuk cuka apel yang ini. Perbedaan harganya memang cukup signifikan teman-teman ya, cukup jauh ya harganya. Namun kalau saran ya dari kita, pakailah cuka apel yang seperti saya pakai atau yang mempunyai mader atau ampas seperti ini. Posisi dari bakteri baiknya itu ada di sini teman-teman ya. Jadi saya menggunakan cuka apel, saya udah habis sekitar 6 botolan ya kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, ini ya cuka apel. Kemudian saya juga menggunakan probiotik cair ya. Saya juga menggunakan probiotik cair. Kemudian ini teman-teman yang tidak kalah penting, ini adalah tape singkong. Nah teman-teman ya, kalau probiotik cair ini bahannya itu ada salah satu dari lidah buaya. Jadi bagi teman-teman yang mengalami gastritis, jika ingin mengkonsumsi probiotik, pakai yang ini ya, Pro EM1 ya. Oke teman-teman, dan ini yang sangat penting ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah tape singkong. Tape singkong ini teman-teman ya, bahannya dari singkong. Kemudian dia difermentasi menggunakan ragi, gula ya. Kemudian siap kita konsumsi, bakteri baiknya bagus dan kandungan dari singkongnya juga bagus. Sehingga ini cocok sekali teman-teman ya jika kita mengalami keluhan seputar GERD ya. GERD yang non gastritis. Kalau yang ada gastritisnya tidak boleh minum tape, tidak boleh minum juga apel. Kalau yang gastritis masih boleh. Kalau minum probiotik yang Pro EM1 ya, karena memang gastritis sama GERD itu berbeda ya, gejalanya berbeda, penanganannya berbeda. Namun teman-teman yang sedang mengalami gastritis teman-teman ya, umumnya GERD juga terjadi. Nah penanganannya itu gastritisnya atau peradangannya dipulihkan dulu ya, nanti GERD-nya menyusul gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk cara makannya ya, probiotik yang saya gunakan awal-awal nih ya, pagi ya, seperti bangun pagi minum air putih. Oke, kemudian sebelum makan sekitar setengah jam atau 1 jam kita konsumsi tape teman-teman ya. Tape bisa 1 potong atau 2 potong. Pokoknya jangan terlalu banyak, jangan segini nih sekali makan habis, nanti teman-teman bisa diare gitu ya. Jadi dikit aja ya. Kalau saya seperti ini bisa sampai 2 hari teman-teman ya. Namun kalau anak-anak, istri saya ikut makan bisa 1 hari ya. Tapenya tape singkong ya. Tape ini teman-teman ya sudah ada sejak puluhan mungkin ratusan tahun yang lalu. Kita saja yang kurang mengerti akan manfaatnya. Begitupun juga dengan cuka apel teman-teman ya. Cuka apel ini sudah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Digunakan oleh kakek nenek moyang kita teman-teman ya, untuk apa? Membantu pencernakan. Nih ya, seperti ini. Kemudian ini probiotik cair. Kalau ini memang produk khusus teman-teman. Ini produk baru ya. Memang diformulasikan bagi yang gastritis ini umumnya ya. Kalau GERD juga bisa ya. Ini umumnya yang gastritis. Gastritis itu tidak sembarangan dalam menggunakan probiotiknya. Karena saat mengalami gastritis teman-teman ya, lambung kita itu mengalami peradangan atau luka. Lukanya itu harus disembuhkan dulu secara alami ya, seperti itu. Nah teman-teman bisa nih pilih yang mana, mau pilih yang mana untuk memulihkan GERD-nya. Kalau kita tidak mengkonsumsi probiotik, itu pemulihannya bisa jadi sangat-sangat sulit gitu ya. Karena apa teman-teman ya, saat kita mengalami GERD, pencernaan kita itu terganggu. Siapa di sini yang mengalami GERD kemudian mengalami sembelit, kemudian mengalami diare, siapa ya? Kemudian makan dikit aja udah nggak bisa masuk, ini seperti udah mau keluar aja.
Makan makanan berlemak biasanya muntah. Kemudian makan yang bertepung itu udah sesak. Dan berbagai macam sensasi lainnya yang ditimbulkan saat kita mengalami GERD. Ya, kalau sedang gastritis, tidak boleh makan makanan yang asam-asam, pedas-pedas tidak boleh. Kalau GERD yang non gastritis masih boleh, ya, pedas sedikit boleh, namun jangan terlalu pedas karena menimbulkan gas yang banyak nanti ya, sehingga nanti tidak nyaman juga. Kalau yang asam-asam jelas boleh. Karena saya mengalami GERD non gastritis, saya menggunakan cuka apel ini teman-teman ya. Ini saya sudah menggunakan kurang lebih ya di 8 bulanan sampai sekarang. Mungkin lebih ya. Kalau tape ini baru aja, baru di sekitar 2 bulanan. Ada manfaat yang sangat bagus sekali saat kita mengkonsumsi tape ya. Jadi kita kombinasikan sangat bagus sekali ya. Saya dulu GERD, anemia ya, sensasinya ya lemes teman-teman ya, jantung berdebar, tensi tinggi, sesak nafas, tidak bisa aktivitas teman-teman ya, lemah sekali ya. Kemudian apakah sensasi itu bisa menghilang? Bisa, namun proses. Waktunya beberapa bulan. Setelah itu apakah langsung sembuh atau pulih? Tidak. Rasa mengganjal masih ada, sesak masih ada, sehingga saat kita aktivitas sangat-sangat terganggu teman-teman ya. Lemas-lemas ini udah mulai hilang, jadi bisa aktivitas. Namun sesak ini teman-teman ya, kita aktivitas itu seperti menghalangi area pernafasan kita. Dan di sini ada yang mengganjal. Kemudian keliengan juga di pagi hari. Kenapa keliengan teman-teman ya? Penyerapan nutrisi kita terganggu ya, diakibatkan oleh keasaman lambung kita yang dalam kondisi basah atau tidak di pH normal di asam lambung. Oleh karena itu kita menggunakan nih berbagai macam probiotik untuk membantu pencernaan kita. Nah teman-teman yang GERD-nya belum pulih, yang gastritisnya belum pulih ya, yang teman-teman biasanya menyebutnya aslam ya. Nih, tidak apa-apa lah teman-teman ya, yang sedang mengalami aslam GERD, yang sedang mengalami aslam gastritis nih. Apapun istilahnya, yang jelas gastritis adalah suatu peradangan di dinding lambung kita. GERD adalah kondisi katup lambung kita ini terbuka sehingga asam lambung naik ke atas atau ke kerongkongan. Oke teman-teman, yang GERD-nya belum pulih tetap semangat. Cek video-video saya, barangkali bermanfaat. Itu adalah pengalaman saya pribadi ya, dan ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang ada di TikTok teman-teman ya. Saya aktif di TikTok juga ya. Nah, di situ teman-teman ya, pengalaman teman-teman ini banyak banget yang belum pulih. Dan ada beberapa yang mengkonsumsi probiotik yang saya sarankan itu pulih. Yang paling cepat ini memang tape ya. Kalau cuka apel memang saya butuhkan untuk apa? Terapi pengasaman lambung ya. Semisal teman-teman ya, saat makan ini begah, makan cuma bisa beberapa sendok aja, atau setelah makan kemudian begah nih ya, begah itu kembung tidak karu-karuan, konsumsi cuka apel dalam waktu tempo singkat itu bisa mereda gitu ya, karena keasamanan ini sangat membantu pencernaan kita, dan juga ada vitaminnya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah makanan. Kalau ada pertanyaan sampai kapan Kak kita konsumsi probiotik, jawaban saya adalah selama kita masih makan, kita harus konsumsi probiotik. Karena ini adalah makanan penunjang ya, bukan pendamping ya. Kalau pendamping itu bisa dihilangkan. Kalau ini adalah makanan penunjang ya, jadi saling mendukung. Cara makannya, minum air putih, makan probiotik atau minum probiotik, makan buah atau sayur. Buah ini adalah makanannya probiotik. Istilahnya buah atau sayur adalah prebiotik. Saat probiotik dan prebiotik ketemu, di situ adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa sekali membantu pencernaan kita, penyerapan nutrisi kita ya. Minum air putih, makan probiotik, makan buah, setelah itu makan nasi. Jadi ada urutannya. Tidak langsung kita ngawur semuanya dimakan, buahnya terakhir. Itu kurang bagus ya, buahnya awal ya. Oke teman-teman, seperti ini video kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya, silakan di-share video ini. Barangkali bermanfaat untuk teman-temannya, keluarganya ya, seputar lambung. Oke teman-teman, salam sehat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.